Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Wah, inilah kabar yang kamu tunggu-tunggu. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Aries, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada The Star. Kartu kedua, di sini kita punya Three of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Page of Calicus. Kartu keempat, di sini ada Four of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Five of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Nine of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Hangman. Oke. Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Wah, inilah yang kamu tunggu-tunggu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Hangman. Nah, setelah kamu mampu berpikir, memutuskan, melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu dengan sudut pandang yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, sehingga kamu mulai mampu menerima kenyataan, kamu mulai mampu berhenti menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, ataupun menyalahkan dirimu sendiri. Justru sebaliknya, kamu lebih mampu mencari solusi yang tepat, mencari jawaban yang baik, serta mencari cara-cara yang terbaik untuk bisa membawa kehidupanmu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Makanya di kartu ini tergambar akan ada perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Akan ada peningkatan yang signifikan dari setiap kegiatan-kegiatanmu, baik pekerjaan, bisnis dan usaha, permasalahan yang mungkin selama ini tertunda, tidak terselesaikan, mampu kamu selesaikan, mampu kamu hadapi dengan sangat baik sehingga terselesaikan dengan baik. Nah, karena apa perubahan yang baik ini terjadi? Karena kamu telah mampu melihat sesuatu, menilai sesuatu, memutuskan segala sesuatu hal-hal penting di dalam kehidupanmu dari sudut pandang yang berbeda. Kamu mampu menerima kenyataan dan kamu berani memaafkan kesalahan dirimu sendiri dan belajar dari kesalahan. Serta kamu mampu memaafkan setiap situasi, setiap orang-orang yang mungkin dulunya selalu berbuat tidak adil, selalu menyudutkan dirimu. Inilah mungkin cara pandang yang berbeda yang kamu lakukan saat ini. Sehingga kamu mampu legowo, sehingga kamu mampu menjadi versi terbaikmu saat ini. Dengan berdamai dengan keadaan. Dengan memaafkan orang-orang dan lingkungan yang mungkin dulunya selalu toksik, selalu manipulatif, ataupun selalu membuatmu seolah-olah disudutkan oleh kenyataan. Makanya kamu mulai bisa melakukan yang terbaik yang kamu mampu untuk setiap kegiatanmu. Dan kamu mulai bisa melakukan hal-hal baik di dalam kehidupanmu agar bisa bermanfaat, agar bisa berguna bagi orang banyak, bagi lingkungan yang ada di sekitarmu. Makanya terjadi perubahan yang sangat drastis. Peningkatan yang begitu signifikan terjadi di dalam kehidupanmu dan semuanya bermuara kepada finansial. Berujung kepada pendapatan kembali semakin tinggi, kembali semakin mapan.
Nah, inilah mungkin situasi yang sangat kamu tunggu-tunggu. Inilah mungkin momentum yang sangat kamu nantikan selama ini. Dan sepertinya kamu akan kembali bersinar, kamu akan mampu melangkah lebih baik lagi, melompat lebih tinggi lagi demi mewujudkan setiap mimpimu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Star. Nah, jadi kamu memiliki keyakinan di dalam dirimu, ya, memiliki komitmen yang baik bahwa kamu harus bisa menantang, men-challenge dirimu, ya, untuk bisa keluar dari zona nyaman, untuk bisa belajar hal-hal baru, ataupun untuk bisa mengembangkan dirimu agar mampu melakukan hal-hal yang jauh lebih menantang, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi di saat itu kamu yakini, di saat itu kamu lakukan, makanya setiap harapanmu mulai muncul saat ini. Setiap mimpi-mimpimu mulai mampu kamu wujudkan satu demi satu. Karena kamu telah bisa menantang dirimu, men-challenge dirimu untuk keluar dari zona nyaman. Untuk melakukan hal-hal baru, yaitu hal-hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan, menjalankan bisnis dan usaha yang mungkin jauh lebih besar daripada sebelumnya. Besar baik nilainya ataupun resikonya. Tetapi kamu tantang dirimu, kamu pelajari lagi, kamu kembangkan lagi potensimu. Dan dengan begitu kamu mampu melakukan hal-hal yang terbaik dan hasilnya di luar dugaanmu, di luar ekspektasimu. Hasilnya begitu baik dan menjanjikan, sehingga banyak harapan, banyak mimpi yang akan bisa kamu wujudkan satu demi satu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, jadi kartu ini menggambarkan saat ini kamu akan siap untuk move on. Akan siap untuk meninggalkan masa lalumu yang mungkin bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Ataupun ada hubungan asmara di masa lalu yang membuatmu trauma, yang membuatmu terluka karena hubungan itu kandas di tengah jalan. Dikarenakan pasanganmu lebih memilih orang lain, lebih memilih kekayaan, lebih memilih materi, lebih memilih jabatan dan posisi yang jauh lebih baik daripada kamu. Tetapi hal inilah yang membuat kamu semakin baik. Hal inilah yang memotivasimu sehingga kamu bisa menjadi versi terbaikmu saat ini. Jadi, seperti yang tergambar di bottom of the deck tadi, kamu mulai bisa melihat dan menilai apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu dengan sudut pandang yang berbeda, dengan perspektif yang lain. Makanya kamu merasa wajar, ya, merasa rela di saat pasanganmu pada saat itu lebih memilih tinggalkan kamu. Karena kamu tahu, aku juga bukan siapa-siapa, aku juga belum ada apa-apa. Tetapi hal inilah yang membuat kamu bangkit. Hal inilah yang membuat kamu maju saat ini. Ya, baik di bidang pekerjaan, di bidang bisnis dan usaha. Kamu sempat mengalami kemunduran, sempat mengalami kegagalan. Tetapi balik lagi, kenapa kemunduran ini, kenapa kegagalan ini kamu dapati? Ya mungkin karena kamu belum bisa menyelesaikannya, mengerjakannya dengan baik. Kamu belum bisa memberikan yang terbaik yang kamu bisa, ya, potensi yang terbaik yang kamu punya untuk bidang tersebut, untuk pekerjaan tersebut. Jadi kamu merasa wajar, kamu merasa rela. Dan dengan begitu kamu belajar. Dengan begitu kamu kembangkan dirimu. Dengan begitu kamu gali lagi potensi kamu. Makanya di sini tergambar kamu akan siap untuk move on, akan siap untuk meninggalkan masa lalumu dan menuju gerbang masa depan yang mungkin lebih indah, lebih baik dan juga lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Calicus. Nah, ini menggambarkan keberuntungan. Akan ada keberuntungan di dalam kehidupanmu, akan banyak keberkahan yang kamu dapati, ya, dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk peluang, dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk peningkatan-peningkatan di setiap sektor kehidupanmu, ya. Karena apa? Karena kamu tidak pernah lagi ragu-ragu
di dalam bertindak, di dalam memutuskan hal penting, ataupun di dalam mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Kamu tidak pernah ragu-ragu. Kamu berikan sepenuh hatimu. Kamu berikan sekuat tenagamu sehingga hasilnya begitu berkualitas. Dan di sini juga ada yang kamu lakukan adalah kamu tidak lagi ragu-ragu di dalam perbuatan baik, di dalam membantu orang, di dalam mempermudah urusan orang lain. Nah, mungkin inilah salah satu kenapa kehidupanmu saat ini seolah-olah sedang beruntung, seolah-olah sedang diberkahi. Karena kamu tidak pernah ada kata ragu di dalam membantu, di dalam berbagi, ataupun di dalam menjadi bagian terbaik bagi orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Inilah mungkin salah satu peristiwa yang membuat kamu tercengang, yang membuat kamu tertegun karena banyak keberuntungan, banyak keberkahan, banyak kemudahan yang kamu dapati saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, akan ada kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena akan ada kesejahteraan, karena akan ada peningkatan dari segi finansial. Nah, finansial yang baik inilah yang akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan siapa saja, untuk membantu dan berbagi dengan siapa saja. Dan dengan berbagi inilah kamu akan merasa begitu bahagia, kamu akan merasa begitu nyaman di dalam kehidupanmu. Karena kebahagiaannya tidak mampu kamu ungkapkan dengan kata-kata. Di saat melihat orang lain tersenyum, melihat lingkungan begitu tertawa lepas karena bahagia, karena terbantu, karena termotivasi oleh dirimu, dan di saat itulah kamu temukan kebahagiaan di dalam hatimu yang begitu hakiki. Kebahagiaan yang begitu indah yang tidak mampu kamu ucapkan dengan kata-kata. Oke, makanya di sini ada kebahagiaan dan ada kesejahteraan. Oke ya, kita lanjut. Kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, inilah salah satu faktor kenapa kamu bisa keluar dari keadaanmu yang lalu. Kenapa kamu bisa keluar dari kesedihan, dari kekecewaan, dari kekalahanmu di masa lalu. Kamu bisa gantikan dengan harapan, bisa gantikan dengan kesempatan, bisa gantikan dengan peluang-peluang yang baik yang saat ini terjadi di dalam kehidupanmu. Oke? Karena kamu berani memperbaiki dirimu. Karena kamu berani mengakui kesalahanmu. Dan kamu berani belajar dari kesalahan. Dan serta ada keberanian di dalam dirimu untuk membuka kata maaf. Untuk memaafkan keadaan dan situasi. Dan untuk memaafkan siapa saja yang mungkin selama ini pernah berbuat tidak baik terhadap dirimu. Inilah keberanian. Makanya kamu mulai bisa belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, menata dirimu menjadi lebih baik sehingga harapan, kesempatan, peluang selalu terbuka lebar di dalam kehidupanmu sehingga kamu bisa membawa kemajuan dan peningkatan untuk kehidupanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, jadi ini adalah yang menggambarkan hal-hal yang tidak terduga akan datang di dalam kehidupanmu dan datang bergerak dengan sangat cepat. Akan ada perubahan-perubahan yang besar, perubahan-perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Akan semakin banyaknya kemudahan, akan semakin banyaknya peluang yang tercipta, yang terbuka lebar untuk dirimu. Makanya di sini tergambar akan ada hal-hal yang tidak pernah kamu duga, yang tidak pernah kamu sangka, ataupun di luar ekspektasimu, bisa terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Nah, inilah mungkin bentuk keberkahan. Inilah mungkin bentuk keberuntungan. Dan ini tidak datang dengan sendirinya. Ini datang karena kamu ciptakan. Dengan cara menjadi versi terbaikmu. Dengan cara terus membantu orang lain. Dengan cara terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga kehidupanmu semakin diberkahi. Semakin disinari oleh sinar yang begitu terang dan indah. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries
benar-benar akan mendapati sebuah peristiwa yang selama ini kamu nantikan. Akan mendapati sebuah momen yang selama ini kamu tunggu-tunggu, yaitu momen kamu untuk kembali bersinar, momen kamu untuk kembali berjaya. Karena apa? Karena kamu telah menjadi versi terbaikmu, dan kemajuanmu ini akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan semua orang. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.